Jangan jadi agent properti, bro. Wah lu. Kalau orang tua kalian punya pabrik 3, punya PT-nya 10, ngapain lagi jadi agen properti? Udah lanjutin bapak kalian aja. Dan jangan jadi agent kalau lu nggak mau income lu triple digit. Asik. Sekarang seorang Cici Properti sama seorang Koko Cindopik ini ya kan. Koko Cindopik ini ya jualan mah udah biasa di area peak. Nah, tapi masih ada sesuatu yang kurang bisa dibilang ya. Maksudnya mau upgrade harus ada support system dan juga yang pasti kepikiran juga kan yang kemarin ya kita sharing ya, maksudnya kita juga mau ada orang-orang yang bisa join ke kita dan benar-benar mereka pun juga ikut upgrade jadi agent properti yang memang digital, bukan yang biasa-biasa aja. Bener. Sebagai ya kayak tag kita lah, hidup jangan biasa-biasa. Kamera mana itu ya? Nah, ya kamera di situ coba. Orang kaya tinggal di PIK minimal begini rumahnya. Iya. Oke, selamat datang kembali di acara kita Expose. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya di tempat ini. Welcome Cici Properti alias Thank Stephanie you. Huang dan juga Ko Edo. Waduh, thank you. Iya, iya. Ini santai aja ya, Ko. Santai Sama dong. Fani, kita santai-santai aja hari ini. Ya, kebetulan nih kita mau ngobrol-ngobrol yang bisa dibilang ya santai lah, yang ringan-ringan aja. Oke. Nggak usah kita apa ya bisa dibilang kayak kaku. Tapi ya mau ngomong gua lu juga silakan, nggak apa-apa. Kita biasa ngomong gua lu nggak apa-apa. Ya, oke. Mungkin langsung aja. Ini sebenarnya ada pertanyaan ya, mungkin dari netizen atau mungkin dari teman-teman juga ya nih seorang Stephanie Huang itu dan Ko Edo ya mungkin nanti bisa di-share ya ke kita juga. Itu dulu sebelum menjadi seorang agent properti itu kayak gimana sih? Gitu loh. Jadi ya mungkin diceritain juga dulunya seperti apa, mungkin dulu kerjaannya kayak gimana gitu kan. Ya. Ini mungkin untuk perkenalan ini Koko Cindo ya, ini Koko Cindo. Koko Cindo. Dari gua dulu apa stay dulu? Ya silakan, mungkin dari siapa nih? Dari Edo dulu nih. Dari Ko Edo dulu lah, Ko Edo. Dari ini dia dulu lah. Loh. Mana sih nih? Kalau gua saat ini pendek perjalanannya. Ya, ceritain aja awal mulainya pertama kali di karir di dunia properti mungkin waktu sebelumnya kayak gimana gitu kan. Pasti kan ada story-nya ya. Mungkin bisa dibilang kayak begitu. Ya mungkin dari Fani dulu kayak gimana? Oke, sebelumnya salam kenal. Saya dengan Stephanie Huang, panggilnya Cici Properti boleh, Cipro boleh. Dulu ya awal mulai kerja sebenarnya beberapa basic sih dulunya. Jadi dulu pernah long story short, dulu basicnya gue itu kerja di bank. Banknya juga di deretan sini. Oh, di Sudirman, iya. Oke. Terus karena dulu kerja di Sudirman dan gak lama resign, berapa tahun ya dulu kerja, lupa juga berapa tahun, resign dan sempat ngejalanin beberapa bisnis, salah satunya pernah di bidang MLM juga. Memang basicnya itu gue orangnya suka jualan, jadi marketing lah. Terus setelah MLM beralihlah ke properti, diajak sama salah satu teman dan kebetulan temennya juga join di Xmark Prime kita. Oke. Jadi diajak di dunia properti pertama kali dan berjalan 8 tahun, gak pernah pindah juga di bendera yang sebelumnya sampai satu hari memutuskan untuk kita join di Sapphire Max Indonesia dan kita pindah ya. Jadi satu tantangan baru, satu keputusan besar, satu hal yang menantang buat gue pribadi khususnya untuk keluar dari bendera lama dan join di Sapphire Max ini. Dan pastinya di Sapphire Max ini sesuatu hal yang menyenangkan, keseruan baru, pembelajaran baru. Jadi memang challenging banget hal baru buat kita nih. Oke. Mungkin dari Ko Edo gimana? Gue lulus kuliah langsung jadi agent, bro. Pendek kan makanya. Oh inilah mungkin bisa cerita. Oh nih bro, lu coba tebak gue dulu kuliahnya bidang apa? Kalau bisa gue pulang jalan kaki sih. Nggak naik mobil gue. Oke. Apa ya? Mungkin Tiga chance. Komputer? Enggak, bukan. Desain. Bukan. Bukan apa lagi? Sipil. Bukan. Ya udah.
Geofisika Science, bro. Wah, luar biasa. Nggak nyambung. Tunggu, geofisika itu ngapain ya? Sebenarnya kalau orang udah lulus tuh ngapain ya? Oh, harusnya kerjanya Mungkin. di banyak sih, bisa di pertambangan, perminyakan, air oke. tanah. Nggak nyambung banget. Ya pokoknya yang tentang eksplorasi bahan alam gitulah kurang lebih. Oke. Tapi kok bisa ada keputusan mau jadi seorang agent properti gimana ya? Maksudnya kan ini kan jadi gua lompat lulus ya gitu. itu tahun 2015 dulu. Oke. Kuliah. Nah, dulu pengen banget di perminyakan karena kita udah coba magang di pertambangan sama skripsinya di perminyakan. Akhirnya suka nih kalau yang di perminyakan. Tapi saat itu 2015 lulus harga minyaknya hancur. Oke. Kebetulan ngobrol-ngobrol nih sama teman juga. Oh yaudah nih coba aja di properti karena kan semua freelance kan, gak ada ikatan kan. Iya. Wah dicoba. Dulu pikirnya masih mau S2. Ternyata keenakan closing, bro. Gak jadi itu S2 itu. Iya. Keenakan closing duitnya kenceng gitu ya bisa dibilang ya. Tapi dari awal mulainya memang di daerah area Peak atau Di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Oke. Kebetulan teman gue dulu yang ngajak yang tinggalnya di Peak. Oke, yes. Jadi seorang lulusan geofisika, science ya, akhirnya memilih keputusan untuk menjadi seorang agent properti. Ya, oke, luar biasa bisa dibilang. Nah, ini agak menarik nih. Pengen tahu juga nih, ini mungkin ke Fani ya. Ya, ini lebih banyak ke Fani. Kalau dari Ko Edo ini lebih ke Cindo nih nama yang barunya nih, Cindo. Cindopik. Tapi belum di apa istilahnya? Belum didaftarkan ya, belum dipatenin ya, Cindopik ya ini ya. Nah, ini kan menarik nih, nama Cici Property tadi ya, mungkin pertama kali kita kenalkan juga, Fani juga menjelaskan kayak boleh panggil Cipro, boleh panggil Cici Property, atau mau panggil Stephanie Huang gitu boleh. kan. Panggil apa ya boleh. Panggil apa aja boleh. Masa jangan dipanggil Neng. Ya jadi kan memang kita pengen tahu awal mulanya kenapa sih bawa nama Cici Property gitu loh. Maksudnya Cici Property itu kebentuk, nah sekarang sampai hari ini dipatenin ya sama Fani ya, bisa dibilang dipatenin, Cici Property itu dipatenin Aka Stephanie Huang bisa dibilang. Nah awal mulanya kayak gimana nih? Ya maksudnya kenapa bisa memilih nama Cici Property atau Cipro gitu kan? Jadi sebelumnya waktu join di Bendera Lama kan main Instagram ya dengan nama yang ganti-ganti lah istilah kata. Akhirnya gimana ceritanya, long story short, karena mikir kayak nama tuh udah banyak banget ya dengan nama A properti gitu, terus nama B properti kayak basi banget. Singkat cerita pengen cari, sebenarnya random aja sih, pengen cari nama yang gampang diingat. Udahlah, gak usah pusing lah ya, Cici Properti aja dah udah. Nah dari nama itu kita juga langsung bikin new branding lah ya, rebranding, bahwa gue pengen konten nih. Jadi gue pengen satu nama yang gampang diingat sebenarnya. Nggak ada spesial karena apa sebenarnya, cuman ear catching. Iya, ear catching. Nama panggung kalau dibilangnya, nama panggung. Iya, cuman biar orang nggak lupa aja. Apa sih? Udahlah Cici aja lah. Cici Property, karena semua orang udah pakai nama kan, Stephanie Huang Property atau apapun itu semua ada nama. Udah gue pilih Cici Property yang gampang, biar orang yang gampang ingat aja sih. Sebenarnya gara-gara itu doang. Nah, karena setelah pakai nama itu kan sempat dikasih tahu nih sama temen, nama Cici Property itu ternyata banyak. Gue sendiri nggak pernah searching. Ternyata pas gue search, iya ya banyak juga ya. Nah, karena banyak, terus karena ya belakangan ini orang mungkin sering pakai nama Cici, Koko gitu ya. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue patenin aja. Gue daftarkan hak paten gue. Dan sekarang memang lagi pendaftaran nih. Lagi pendaftaran. Oke. Berarti memang nanti semua pada tahu kalau Cici Property adalah Stephanie Huang. Betul. Bisa dibilang. Oke. Nanti kalau misalnya Koko Cindopik gimana? Lu mesti bikin Cindopik dong. Nggak Cindo Property gitu. Iya tuh Koko Cindopik kayaknya boleh menyusul ya nanti kita ya. Kita kan jualnya ke semua, bro. Oke. Iya. Berarti memang Cici Property itu awalnya memang untuk branding ya, untuk branding pribadi supaya orang gampang inget. Bisa dibilang ya. Jadi kalau Cici Property ya udahlah, gua lah Stephanie. Benar. Biar yang KW-KW menyingkir dulu nih. Hidup jangan biasa-biasa, yang biasa-biasa di luar saja. Gitu kan. Kalau gua Cici Property tanda
tanda kurung personal asistennya bro. PA-nya. Lumayan itu gajinya aja. Gede juga loh bro. Tapi ternyata dari nama itu orang-orang tuh jadi inget loh. Yes. Dari sebuah nama yang awalnya cuman kita udahlah gue mikir simpel aja. Simple thing ternyata ya itu. Ketertarikan dari sebuah nama bikin orang gampang diinget. Yes. Ya. Berarti ya mungkin caper-caper sedikit jadi orang gampang juga inget ke kitanya bisa dibilang ya. Cindo gimana? Ya mungkin mantap. Jadi abis ini mau patenin nama Koko Cindopik, bukan? Belum. Koko Cindo. Masih direnungkan dulu. Lagi direnungkan. Oke. Nah, ini yang selanjutnya nih. Ini agak-agak lebih ke pekerjaan ya, kerjaan sehari-hari mungkin ya. Dulu kan tadi cerita ya, mungkin Fanny ya, ini Fanny nanti mungkin Koedo juga bisa bagikan juga ke kita juga. Fanny ini kan tadi seorang banker ya, kerja di bank gitu kan, terus habis itu sempat kerja juga coba di multi level marketing ya, di dunia marketing lah istilahnya. Nah, pas waktu jadi agent property kok sekarang ya nama Cici Property ini atau mungkin nanti Severance Prime ini itu bisa dibilang udah besar di area peak. Ya, boleh nggak maksudnya kok bisa gitu kan? Maksudnya mungkin perjalanannya seperti apa? Kok bisa nih menguasai lah, bisa dibilang ya kalau kita ngomong sekarang ya, kalian ini bisa dibilang salah satu penguasa peak. Waduh. Iya kan? Karena jujur dari kita aja Xavier Max juga beberapa kali ada calon partner ya, mungkin kurang pede untuk di area peak. Karena area peak yang begitu besar, terus mungkin agent yang begitu banyak gitu kan, dan harus menguasai banyak-banyak investor juga daerah sana gitu kan. Karena dagingnya masih banyak nih. Nah, kalian kok bisa ya menguasai area peak ya, bisa dibilang mungkin dalam waktu nggak lama ya, bisa dibilang ya mulai dari agent property 7-8 tahunan kalian bisa menguasai area peak gitu loh. Boleh mungkin di-share sedikit gimana ceritanya gitu Kak. Waktu pertama kali mungkin ketemu investor seperti apa, awalnya seperti apa gitu loh. Kalau di peak mulai jadi agent itu kalau gue 9 tahun. Oke, 9 tahun. Stay 8 tahun. Oke, Fanny 8 tahun. Sampai tahun sekarang ya 2024 ya. Oke, 2024 ya. Nah, pertama jadi agent itu mungkin semua mirip-mirip ya. Kalau gue dulu masih naik motor bro. Oke. Sekarang motor Suprafit itu. Sekarang Ducati. Enggak lah. Ya standar-standar dulu jadi buat apa? Keliling-keliling cari rumah yang dijual, kan ada yang dispandukin. Ada yang referensi beberapa teman juga. Yeah. Itu semua masih keliling-keliling sendiri. Oke. Masih naik motor survei-survei lah. Ya dari situ kita follow up pemiliknya, pasang iklan, negosiasi, closing. Oke. Nah, itu yang terjadi di semua kantor properti, template-nya adalah itu. Nah, setelah kita jalanin nih 8-9 tahun saya sama Stefani, kita loyal loh bro. Gue itu 9 tahun gak pernah pindah. Stefani itu 8 tahun gak pernah pindah. Oke. Nah, di brand yang lama ya? Di brand yang lama. Oke. Brand sebelum ini. Nah, kita pikir nggak bisa nih. Begini terus nih. Stefani yang pikir. Kalau gue ikut aja. Stefani telepon, "Dok, besok resign kita pindah." Oke, bos, langsung pindah. Yes. Nah, ya PA kan, PA. Iya, PA tugasnya begitu. Bener. Ya. Besok pindah langsung, malam ini gue ketik surat resign, bro. Nah, saat itu mikir nggak bisa nih kayak gini-gini terus nih dengan template yang sama, semua orang lakukan yang sama, ya customernya sama juga nih semua. Yes. Harus ada sesuatu yang menjadi pembeda. Tanda kutip nilai tambah lah ya, yang bisa ditawarkan oleh seorang agent nih. Nah, saat itu 2 tahun terakhir lah, Cici Property itu trial dan error untuk masuk ke digital. Oke. Rekrut editor sendiri. Awalnya syuting sendiri gitu ya? Sendiri, alat-alat semua beli sendiri. Modal sendiri semua itu ya? Ya, sampai akhirnya memang udah ada hasil. Oh ya, kantor
oke nih kita baru bisa support kayak gitu. Oke, yes. Nah, itu pun trial dan error 2 tahun. Mungkin bukan trial error lah ya, trial malah cuman. Karena errornya pun kita nggak tahu bro, di mana bro errornya. Ya cuma trial, nggak tahu nih error apa enggak nih. Nah, setelah itu ketemulah dengan brand Sapphire Max. Oke. Oh, kita pikir satu visi lah. Jadi ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita tawarkan ke customer, baik pembeli maupun penjual. Kalau gue dulu pikirnya simple aja, kan gue kan juga bukan di dunia konten ya, dan kita pikir, oh ya, paling gampangnya, contoh lah Cici Property nih, follower udah berapa kan, misalkan udah 20.000 ya kalau nggak salah 20.000 di IG ya. Nah, buat orang yang mau titip jualan misalkan, gue pikir kita bisa nih kayak ngomong, nih, lo Pak, Bapak titip saya aja tanpa perlu iklan. Saya post di Instagram aja, itu udah 20.000 orang yang lihat. Dan yang follow Instagram gue ini bukan yang follow tentang game, tentang sayur-sayuran kah, apa ya. Jelas nih audiensnya terfokus nih di properti dan jelas di pick. Ya walaupun nanti memang ada barang-barang di luar pick yang kita pegang juga ya. Tapi maksudnya fokusnya adalah pasti di dunia properti. Itu dengan gue post aja udah 20.000 nih orang yang lihat. Memang tidak menjamin pasti jualan. Tapi chance itu akan jauh lebih besar. Itu untuk penjual. Dan yang teknik-teknik konvensional tentu kita lakukan juga. Nggak cuman dengan ini kan. Kalau dengan pembeli kan kita bisa lihat nih saya nih Stephanie Huang nih. Instagram tinggal lihat aja. Buka nih komennya. Ada nggak satupun komen yang cacat tentang saya? Jelas nih. Lu transaksi mau jual mau beli sama gua, feedbacknya semua oke. Dan ada testimoni customer. Nah itu mungkin jauh ya lebih terpercaya daripada kita chat agent yang WA mukanya aja nggak ada. Transfernya ke rekening pribadi, ntar nggak tahu nih uangnya gimana. Nah itu waktu itu saya pikirnya benar-benar cuma itu doang. Oh ternyata yang ditawarkan tuh jauh lebih banyak. Betul. Jadi kita ada anak baru kan ada training digital, terus kita ada feedback lah dari pusat. Kalau jadi nggak cuma trial doang nih. Jelas nih errornya di sini Pak. Errornya di sini nih kok. Errornya di sini nih Ci. Ini yang harus diperbaiki nih. Oh ini udah bagus nih. Bisa ditingkatin lagi lebih di sini. Nah itu yang setelah berpartner baru tahu. Iya. Gitu. Mungkin ada yang apa dari Fanny? Ada tambahan mungkin? Ya benar kalau kata Edo tadi, awal pertama kali di Bendera Lama trial error, lebih banyak trialnya karena memang benar gue nggak tahu nih errornya di mana. Ya gue melakukan apa yang gue lihat aja nih dari konten-konten yang gue pelajarin. Bahkan gue juga training seminar untuk belajar digital karena gue melihat bisnis ini udah nggak bisa nih yang begitu-begitu aja. Bisnis ini udah nggak bisa yang konvensional, tradisional. Sekarang semua orang apa-apa beli online. Orang pengen lihat sesuatu udah di review by online, by konten gitu loh. Sedangkan di sebelumnya gue belajar itu dari panduan. Ya pertama ya gue melihat sesuatu big opportunity di sini. Kedua gue pengen konten karena gue udah nggak bisa yang caranya begitu-begitu aja. Di Pick itu agent banyak. Kantor agent juga banyak. Dan apa sih yang membuat lu berbeda? Ya pastinya lu harus keluar dari comfort zone lu. Jujur keluar dari comfort zone tuh gak enak kok. Lu harus ngonten. Apalagi cewek ya, harus dandan, harus berpenampilan, jualan pula. Wah ribetnya setengah mati. Satu hari ngonten 3 rumah, ganti baju 3 kali. Nah itu challenging banget buat gue. Tapi gue propose itu ya ke Bendera Lama bahwa I walk my talk gitu loh. Jadi gue itu mengajukan sesuatu, gue nggak cuma ngomong nih, gue menjalankan dengan serius. Gue tetap konten every day, every time gue coba show up gitu ya, walaupun banyak errornya ya, yang penting gue lakukan. Dan gue mencoba sesuatu itu, ya pastinya bingung karena sebelumnya gue nggak pernah ada panduan nih, gak ada guidelines benar. Nggak tahu mulainya dari mana. Benar, lihat yang lagi
ujungnya gimana. Bener. Ya, after gue memutuskan untuk mau buka kantor sendiri, gue pastinya kan searching. Tapi entah gimana menurut gue ya, ini satu jalan Tuhan juga. Oke. Singkat cerita boleh nggak gue ceritain? Silakan. Boleh bro. Boleh dong, boleh banget dong. Masa nggak boleh gitu kan? Gue tuh memang gue udah memutuskan, maksudnya gue kayaknya mau resign dan gue mau buka kantor sendiri. Singkat cerita gue lagi buka Instagram nih Dok, lagi buka Instagram gitu ya. Muncul nih si story-nya si Erwin. Gue kan kenal Erwin udah lama ya. Iya. Gue sering lihat dia itu branding lah Xavier Max, tapi gue tuh nggak tahu dia tuh siapa, dia tuh ngapain. Gue sering lihat dia tuh ketemu sama Cidevi. Gue kan tahu ya, maksudnya tuh di Xavier Max Cidevi udah keren banget lah, dan sering banget kontennya dia tuh menjadi inspirasi juga buat gue. Karena lu sering ngepost, pernah beberapa kali meeting sama Cidevi, entah gimana di story lewat nih Erwin, gue ketik lah sama dia, kok apa kabar lu, nomor lu masih yang lama nggak? Masih, kata dia. Boleh gue telepon nggak? Akhirnya gue telepon dia, gue tanya, sebenarnya awalnya random aja, gue tanya dan gue ketemuan nih sama dia. Gue nggak kepikiran saat itu gue mau join di mana, belum ada bendera yang gue pilih juga. Terus akhirnya setelah gue decide untuk ketemu sama lo ya, gue dengar sesuatu dan dia orang ada Xavier Max, ada Pak Daniel juga ya, gitu. Provide everything yang di luar daripada nalar gue nih. Wah anjir, ternyata program Xavier tuh keren banget ya. Ide konten-konten mereka di guide, terus bahkan semua tuh dipropose dengan bagus banget. Jadi gue merasa anjir, di sebelumnya gue apa-apa trial error sendiri, nggak ada guideline. Trial benar, trial nggak sendiri. Errornya nggak ada ya. Errornya Iya benar. Jadi error lo tahu errornya gimana? gue benar-benar bingung. Semua yeah. gue jalanin sesuai apa yang gue pikir aja, nggak ada guideline. Maksudnya ya kalau standar produk mah semua orang juga bisa jelasin produk knowledge. Tapi balik lagi kan diri lu sendiri nih yang nentuin lu mau kemana, setting goal lu mau kemana, planning lu mau apa, lu mau jualan seperti apa, itu gue semua target sendiri. Ya nggak ada target, menurut gue hidup itu ya akan biasa-biasa aja ya. Jadi kayak let it flow aja gitu kan. Jadi nggak ada yang masuk, ya maksudnya nggak ada kasih inputan kayak gimana gitu. Dan juga ya udah, yang penting gue buat aja, bisa dibilang kayak begitu. After gue ketemu sama lu, habis ketemu sama Pak Daniel, wah malam itu gue gak bisa tidur. Gak bisa tidur, dia telepon gue bro. Edo besok resign. Oke bos. Biasa tuh kalau lagi ketemu pasangan gak bisa tidur. Ini cocok pasangannya gitu kan. Gue gak bisa tidur, gue berdoa tuh. Gue berdoa, gue cari inspirasi, gue cari hikmat juga ya. Tuhan maksudnya bener gak ya? Ini yang gue mau, ini bener gak ya Tuhan? Maksudnya tuh yang ditunjukin ke gue gitu loh. Karena gue jujur gak ada kepikiran, belum ada choosing brand apapun lagi. Sempat kepikiran gue pengen brand lokal, tapi after that gue pikir-pikir lagi, wah kayaknya kita dulu pikir daripada brand lokal kita buka sendiri aja, nama sendiri. Bener. Akhirnya gue pikir, akhirnya gue pilih deh Xavier Max, karena gue nggak tahu nih program lu orang sekeren ini. Dan after gue tahu digital konten dan semuanya udah terprovide rapi ya, wah gue bilang gokil ini. Gue cari partner kan, maksudnya gue berpartner sama salah satunya Edo. Gue ceritain, gue suruh ketemu juga. Edo juga, wah gue tertarik nih katanya. Iya. Karena ya gitu kok, maksudnya gue nggak pengen begitu aja. Gue nggak pengen stuck begitu aja. Gue punya satu ambisi yang memang gue pengen goal gue tercapai. Ya salah satunya buka kantor ya, maksudnya. Tapi buka kantor kan gak sekedar buka kantor. Lu mesti buka kantor mah hari ini gue sewa, besok gue buka. Tapi lu kan kalau gak ada support system, lu gak ngerti everything, gimana lu mau buka? Kan lu kompetitor banyak. Jadi gue benar-benar mau pilih satu yang ya benar-benar bisa support kita. Gitu loh. Iya. Berarti memang padahal ya kalau misalnya diceritain ya kan, dulunya aja udah bisa jualan ya. Ya jual, ya maksudnya ya sekarang seorang Cici Property sama seorang Koko Cindopik ini ya kan, Koko Cindopik ini ya jualan mah udah biasa di area peak. Ya maksudnya udah bisa gitu kan, dengan konten-konten yang bisa dibilang cuman trial doang itu udah bisa jualan. Bener ya. Nah tapi masih ada sesuatu yang kurang bisa dibilang ya. Maksudnya mau upgrade harus ada support system, dan juga yang pasti kepikiran juga kan yang kemarin ya kita sharing ya, maksudnya kita juga mau ada orang-orang yang bisa join ke kita dan benar-benar mereka pun juga ikut upgrade.
Ya kan, menjadi seorang agent properti, menjadi agent properti yang memang digital, bukan yang biasa-biasa aja. Bener. Sebagai ya kayak tag kita lah, hidup jangan biasa-biasa. Jadi kita nggak boleh hidup jangan biasa-biasa. Oke, nah ini yang menarik nih satu nih. Kemarin kan ya ini kita lagi prepare kantor ya. Ya kita lagi prepare kantor Xavier Max Prime. Ya itu mungkin boleh diinfo alamatnya di mana? Kantor kita Di mana, Ruko Ebony ya kalau nggak salah ya? Betul, alamatnya Soho Rodeo Drive nomor 16. Oke, nah ini Di kita Ebony Island, Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Nah ini kita lagi prepare ya, rencana mungkin di pertengahan bulan Juli ya kita grand opening. Nah yang menarik, kantor kita lagi prepare, tapi kemarin ada yang viral. Ada sesuatu yang viral bisa dibilang ya. Ini kalau dilihat gitu kan, ya mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti dari Instagramnya Xavier Max Prime ya, xmax.prime.prime. Itu ada salah satu konten ya. Itu mungkin konten pertama yang kita buat bersama dengan Xavier Max ya. Kebetulan Pak Daniel Sunyoto juga sebagai pengarah ini ya. Pengarah gaya Ya. Jadi tim sukses ya, benar-benar bantuin di belakang layar gitu kan. Nah, ya, luar biasa banget itu. Itu makanya sebenarnya yang mau gue tanya ini pengarah gaya, pengatur flow, nah, pemikir kata-kata. Ya, pemikir kata-kata. Sutradara lah. Ya, sutradara benar. Ya, mungkin memang ada satu konten rumah di PIK, betul ya? Betul. Rumah di PIK ya, mungkin teman-teman bisa lihat rumah PIK itu sekarang sampai hari ini, tadi pagi saya ngeliat sekitar 14 juta view yang lihat. Itu view-nya banyak banget, dan ternyata komennya pun juga. Komennya datangnya per detik. Per detik. Per detik. Gue sampai bingung ya, dia orang tuh ya rajin banget ya komenin. itu gue kira disponsor loh sama kalian loh. Oh, di bus iklan loh. Gue baru tahu tadi juga, ternyata nggak di bus iklan. Kagak. Gue lihat ya sampai gila nih konten sampai malam-malam jam 1 aja orang masih komen. Gue bilang ini luar biasa banget loh. Nggak pernah konten gue sehits ini. Biasa kan paling ya komen-komen share biasa gitu kan. Ini booming banget. Ya, ini merupakan salah satu rekor baru sebenarnya, sampai 14 juta view yang Koko Cindo itu ya. Itu gimana Cindo itu ini kok luar biasa nih. Gimana tadi kok ngomongnya gimana kalau misalnya Cindo? di awalnya Coba. hooknya awalnya gimana? Hooknya gimana? Kamera mana itu ya? Nah, ya kamera di situ, coba. Orang kaya tinggal di PIK minimal begini rumahnya. Iya. Ya, itu mungkin salah satu yang bisa dibilang konten yang sangat viral kali ini ya. Jadi itu kan kita kan ada program namanya Certified Digital Office ya. Yes. Buat training office itu supaya mengikuti standar Xavier Max Indonesia. Jadi semua terstandar lah. Ya. Itu kan saya kan bikin PR lah. Ada PR, ada. Pertama kali bikin PR udah keren banget ya. Jadi itu padahal nggak pernah ngonten. Baru ngonten 2 kali, yang ketiga itu dengan Pak Daniel justru. Oke. Nah, pertamanya itu nggak tahu kan, saya kan cuman PA, bro. Yes. Gue pikir itu dia itu nggak jelasin ke gue. Gue pikir itu dia mau ngonten sama Pak Daniel. Iya, collab. gitu. Nah, dia sendiri pikirnya kayak gitu. Gue cuma nemenin. Ternyata salah. Pak Daniel cuman sutradaranya. Ya. Ya udah nih Pak Edo langsung. Jadi nggak ada persiapan apa tuh? Nggak ada. Terus ya udah dari Pak Daniel langsung, udah nih gini nih Pak Edo. Bahasanya, tapi pakai bahasa inti hooknya lah. Ya, inti Pak Edo hooknya, pakai gayanya sendiri. Gayanya sendiri. Okay. Ntar di atas juga ya udah jelasin aja yang penting-penting. Gak usah tuh jelasin rumahnya terang, semua orang juga tahu terang, ada lampu. Iya. Pencahayaan bagus, apa segala macam, yang penting-penting aja yang jelas gitu. Iya. Ya udah ternyata awalnya masih nggak mau, bro, di tempat, bro. Iya. Udahlah. Akhirnya dipaksa. Iya, nggak usah lah Pak Daniel, Bapak aja lah sama ini Stefani lu. Saya tinggalnya di Surabaya, nanti kalau kontak saya gimana nih mau surveinya? Gitu kan, rumahnya di Pantai Indah Kapuk ya. Ya udah akhirnya masuklah di konten itu, baju juga nggak siap. Gak ada persiapan apa-apa. Modal dijorokin. Lu udah dong gantian. Jorokin langsung aja. Ya udah. Di atas, gue di bawah. Ya, dia jelasin lantai 1, gue jelasin lantai 2. Iya. Ya udah pertama biasa aja kan, nggak nyangka akan viral kan. Iya. Karena kan
nggak apa namanya, kan follower Instagram Xmarks Prime, follower Cici Property, follower Pak Daniel juga ya standar lah. Maksudnya buat ukuran apa selebgram ya, kalau selebgram, gitu, influencer gitu ya. Ya oke. Tapi maksudnya buat sampai yang mega banget yang kelas artis kan enggak kan, enggak sampai yang bisa reach tiba-tiba langsung 14 view pasti ada gitu. Iya, iya. Meledak. Itu rasanya gimana tuh pada saat 14 juta view nih sampai hari ini masih ongoing terus. Nah, itu kan komennya banyak banget tuh. Komennya banyak banget. Gue udah gak baca bro komennya bro. Jadi tiap kali buka Instagram itu kan like sama komennya maksimal kan 100 ya. Iya, iya. Ya itu udah nggak kebaca tuh komennya karena tiap detik itu komen. Oke. Jadi udah nggak kebaca, yang bisa dibuka itu adalah di kontennya. Komen tuh yang paling atas tuh yang mutual friend kita. Yes. Per detik pas gue baca gue juga udah nggak sampai ngeliatin lagi karena ini konten udah 2 mingguan ada nggak? Ada ya 2 minggu dan masih setiap hari per detik komennya. Gue udah bilang gila nih, ini konten awalnya setiap hari masih gue post, bisa nggak ya meledak 5 juta view. Ternyata hari ini berapa tadi? 14 juta. Gue udah nggak screen capture lagi, udah nggak lihat lagi. Gila ini konten luar biasa banget dengan kata-kata yang hooknya bagus. Yes. Dan Edo gayanya yang ngasal gitu kan. Cindopik ya. Mungkin kalau waktu itu dari awal gue udah tahu gue yang di konten mungkin nggak bakal meledak bro. Oh gitu. Karena spontan ya mungkin ya. Jadi natural. Ternyata netizen tuh komennya lucu-lucu, digabung-gabungin lah sama Tapera lah, rumahnya Helena Lim lah, sama kasus yang 271 triliun lah. Wah, gue bilang gokil. Komennya lucu-lucu. Ya memang kemarin gue juga sempat baca sampai ada yang bilang ini kalau misalnya saya gaji 3 juta per bulan itu cicil 1000 tahun juga nggak ini gitu kan. Banyak yang kayak begitu. Cuman pertanyaannya nih, kan dari begitu banyak komen, mungkin DM juga banyak ya. Ini sempat ada nggak showing? Ya maksudnya kita kan agent properti pasti kan harus dapat leads nih ya. Dapat leads, ternyata orang ini berminat, terus dia janjian survei sama teman-teman. Persis Senin lalu gue bawa klien showing rumah itu. Dan ini sekarang lagi mau proses lihat sekali lagi, mau nego. Mudah-mudahan deal nih ya dari konten rumah viral ini. Oh berarti memang dapat leads juga ya di sana ya. Kan karena kita agent properti beda sama selebgram. Kan yang kita cari kan adalah jual rumahnya, bukan view-nya. Betul. Jadi view banyak ini itu tujuannya jual. Luar biasa lah yang kita dapetin. Oke. Berarti itu tentang konten yang viral. Nah, ini kita balik lagi. Apa yang teman-teman rasain ya, mungkin setelah join ke Xavier Max ya kan, ya yang bikin kalian ya biasa nih kalau kita kan partnership ya kan, kita partnership terus habis itu yang namanya kita partner kan sama juga kayak lagi milih calon suami atau calon istri atau ya seperti itulah ya, harus ada rasa nyaman. Benar ya kan. Nah, apa yang teman-teman rasain nih nyamannya dengan Xavier Max ya, mungkin bisa diceritain sedikit gitu tentang kenapa sih Xavier Max ini kesannya membuat kalian tuh nyaman? Dalam arti ya ini ya udah bener-bener nih partner gue lah buat nanti gue ke depan untuk lebih maju lagi. Oke, pastinya ya awal join setelah tahu semua program, semua sistem yang gue rasain dari lu tuh orangnya ya komunikasi lu bagus, apa yang gue tanya lu selalu jawab dan lu detail banget ngejelasin ke kita. Dan yang paling luar biasa dari Xavier Max ini Pak Danielnya langsung turun tangan. Seorang CEO yang turun tangan langsung turun tangan langsung ke lokasi, ngajarin kita ngonten, sutradarain, bahkan ikut-ikut. Gue punya videonya, naik turun tangga lebih banyak loh. Sampai lepek banget ya. Gue punya ya videonya ya. Jadi orang konten gue videoin Pak Daniel ngikut-ikutan gini tarikin videografer ngarahin. Lucu banget itu. Dalam hati gue ya elah, maksudnya seorang Pak Daniel masih mau turun tangan sampai ke bawah. Maksudnya siapalah kita gitu ya, istilah kata seorang CEO mau training kita langsung, mau guide kita langsung, mau informasi. Bahkan Pak Daniel juga sering banget maksudnya tuh kasih tahu ini kontak ya, ada maksudnya tuh hasil DM ini boleh di follow up. Jadi kan istilah kata tuh gue merasa
gila di sini disupport banget ya. Selain dari dari CDA, dari CDO, program yang keren banget, Xavier Marks-nya, CEO-nya tuh informatif banget ngajarin gue, bahkan sering gue kadang-kadang juga kalau bingung gue juga suka nanya pada Daniel, responnya juga bagus banget daripada Danielnya. Itu sih yang gue merasa wah ini memang gue jatuh cinta deh di sini. Asik. Koko Cindo gimana? Jatuh cintanya seperti apa nih Koko Cindo? Mungkin kalau yang dari kantor udah sama lah dengan Stella. Kalau gue ngomong berarti dari point of view marketing lah. Kan kita sebagai kantor kan juga nggak mungkin cuman stay dan gue yang jualan kan. Kita pasti butuh marketing secepatnya bisa jualan juga. Nah, kalau gue bisa cerita itu juga itu gue puas banget. Jadi marketing ada training yang jelas dari nol, mereka ikut training X1 yang benar-benar ada ujiannya. Karena yang setahu gue ya, yang lain-lain kan hanya formalitas aja. Tapi kalau ini benar-benar sampai bisa nggak lulus nih, ya udah lu nggak lulus, ya udah lu nggak bisa join gitu loh. Iya. Nah setelah basic propertinya ada, lanjut lagi ke program CDA yang Certified Digital Agent untuk kontennya. Kalau gue jujur gue nggak bisa banyak cerita tentang CDA karena gue nggak ikut CDA, gue ikutnya yang CDO, yang office. Tapi beberapa kan tetap kan waktu mereka ke rumah contoh buat video, gue sama Stay temenin kan, kita tanya lah feedback mereka gimana, feedback dari mereka gimana kan, apa nih yang kurang, apa yang kita bisa bantu. Ya dari mereka sih sejauh ini masih bisa ikutin, mereka cerita juga PR-nya jelas, step by step-nya juga jelas. Dari pertama kan diajarin cara ngambil videonya. Ini baru pertemuan ketiga ya minggu ini apa? Keempat ya? Keempat. Ya jadi yang gue nggak bisa cerita nih yang pertemuan selanjutnya, yang gue bisa cerita kan cuma 4 minggu ini ya. Ya dari mereka sih lumayan oke, karena step-stepnya jelas. Pertama kan diajarinnya tag videonya dulu gimana, cara ngomongnya gimana, hooknya gimana, ya kayak gitu. Jadi ngeditnya gimana, kayak gitu sih. Gue tambahin ya, bahkan ya ada satu saudara lu kan saudaranya Ko Erwin join di Xmart Prime yang istilah kata 55 udah umur 55, dia gaptek, dia di sini excited banget kok. Dia bisa edit, bener-bener dia diajarin, dia excited banget deh dengan viewers dia sekian, dia ngontenin, dia edit, dia video, wah luar biasa, dia seneng banget loh. Dia antusias banget, gue sampai wah luar biasa. Dan yang paling mantep 1 bulan dia udah closing. Benar. Minggu lalu udah closing. Benar. Setelah 1 bulan join dengan. Ya, gue tetap follow kok. Beliau gue follow, ternyata ada satu kontennya memang sampai 4.000 lebih itu kan. Bisa dibilang, ya ini kan maksudnya udah 55 ya bisa dibilang ya. Makanya kan mau senior, mau masih umur anak muda segala macam kan ya, namanya kita mau upgrade harus upgrade. Dan dia juga bilang di bendera yang sebelumnya dia nggak diurusin gitu loh. Jadi setelah di sini semuanya diajarin, dituntun, dikasih tahu. Bahkan dia senang banget dengan keseruan di tim konten kita. Rame-rame kita konten, terus rame-rame kita belajar konten. Nah dia tuh senang banget ngedit-ngedit gitu, walaupun susah ya, dia detail banget kan orangnya. Dan dia merasa di sini, wah gue naik kelas banget gitu. Iya. Berarti yang penting komunitas. Kita kan ada komunitas yang sevisi, sejalan. Dan itu tapi juga memang dari saudara lu ada kemauan. Ya. Jadi gue nggak gue ngomong apa adanya aja ya. Pak Cipto itu umur 55, kemampuan belajar dan adaptasinya jauh lebih lama daripada yang umur 20. Benar. Yes. Tapi dia nggak malu. Benar. Dia tetap mau kerjain walaupun lebih lama daripada yang lain. Dia ngedit lebih lama, dia ngambil video lebih lama, jangka waktunya daripada yang lainnya. Tapi dia tetap kerjain semuanya. Itu yang gue salut banget sama dia. Jadi wajar kalau closing. Mantap. Yang lain akan menyusul secepatnya. Pokoknya Pasti. menyusul. Ngomong-ngomong sekarang dari kantor, walaupun kantor kita belum opening, itu jumlah marketing udah berapa ya? 30. 30? Seriusan? Serius? Oh, oke. Oh, nggak bisa kasih lihat ya. WA grup kita itu 32. Ya ini 1-2 gue nggak hitung. 30 sisanya. 30 orang. Berarti Ya, udah yang on interview dan training X1 ada 4.
Oke. Berarti udah Yang 30 yang terdaftar. cukup Udah ada banyak nomor juga marketing. ya, berarti ya. Ini kita belum opening kok. Iya. Maksudnya, kita baru resign aja baru bulan apa kita resign? Bulan Mei kita resign. Mei. Minggu Juni. kedua kalau nggak salah. Enggak, kita resign tuh tanggal 2 Mei, coy. Oh 2 ya. Tanggal 2 Mei Lupa kita gua. resign. Berarti bulan apa? Juni. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Bulan setengah kita resign dan kita join Xavier Max gitu ya, langsung switching. Kita langsung open recruitment, kita langsung kerjain konten CDO, kita barengin semua langsung. Ternyata luar biasa ya, dari Pak Cipto udah closing, terus juga anak-anak juga banyak banget teman-teman baru yang datang dan mereka tertarik banget join di Exma karena pertama ya lokasinya, kedua juga dia lihat benderanya, sekian banyak bendera dan dia yakin nih dengan Xavier Max ada di PIK gitu. Oh yes. Mantap. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada saran nggak sih? Ya maksudnya ada saran buat teman-teman mungkin nih area PIK ya, kita lebih ke area PIK nih, area PIK sekitar ring satunya lah, mungkin area PIK, ada Puri atau mungkin ya daerah-daerah. Kalau PIK ngomong PIK Pluit Muara Karang lah mungkin. Berarti Muara Karang PIK PIK Pluit Muara Karang. Pluit biasanya. ya, Pluit PIK Muara Karang, yang area sana gitu kan. Ada saran nggak nih buat anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang lagi Cengkareng masih masuk lah. Cengkareng bukan Jakarta Barat ya masuk ya? Tapi nempel sama Masih Lang Laut nempel. PIK ya. Nah. Lang Laut sama Indomobil PIK masih Ada saran nggak dari lu orang nih berdua? Jadi ya maksudnya buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi pengen jadi agent properti atau mungkin jadi agent properti yang biasa-biasa aja, ya kan? Ya gimana saran kalian tuh supaya mereka tuh di dunia properti tuh kayak gimana? Gue ngomong ya. Boleh. Itu kameranya ya. Buat kalian ya, jangan jadi agent properti, bro. Wah lu. Kalau orang tua kalian punya pabrik 3, punya PT-nya 10, ngapain lagi jadi agen properti? Udah lanjutin bapak kalian aja. Tapi kalau kalian kayak saya nih, memang saya nggak bilang saya ini ya orang nggak punya ya. Tapi bapak saya memang nggak punya pabrik nih, nggak punya PT banyak juga. Yes. Tapi berkecukupan, oke lah, cukup. Nah, bingung mau mulai dari mana? Mau kerja kantoran kok kayaknya nggak cocok nih. 9 to 5 ya kan. 9 to 5. Ada orang yang cocok ya. Ini bukannya plus minus, maksudnya ini semua tergantung kecocokan aja. Memang yang cocok kerja kantoran silakan. Buat yang nggak cocok dan nggak bisa nih yang 9 to 5, yang nggak suka dengan rutinitas setiap hari begitu-begitu aja. Nah itu boleh coba di Xmarks Prime. Kenapa gue bilang gitu? Ya gue nggak bisa ngomong cerita perjalanan orang ya. Gue cuma bisa cerita perjalanan gue sendiri. Gue itu dari dulu nggak cocok 9 to 5. Jadi kenapa waktu itu saat itu putusin juga di agent property, walaupun pengennya kan di oil and gas. Kalau oil and gas tuh juga waktu itu pengennya kerjanya yang di offshore bro, yang di kapal. Yeah. Kerja pulang, ntar berapa bulan baru pulang, berapa bulan libur. Nah, pikir di agent cocok nih, kerjanya santai, Bebas waktunya. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya. Jadi sistemnya itu bukan bos dan karyawan kalau di properti itu. Sistemnya kita pun Partner, berarti ya, kita dari partner. kantor Prime dengan agent yang lain tuh partner. Jadi kalian ada kesulitan apa, kita bisa bantu apa, itu semua diskusi terus menerus. Betul. Nah, yang kedua adalah mungkin angkanya jauh lebih besar ya kalau memang cocok dan niat. Apa tuh? Salary maksudnya atau income atau Kan apa? kita nggak ada salary bro. Oh, income. Income, Oke, betul. Kan kalau di mana di sales property, di agent property kan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa kerja lebih keras daripada orang lain, ya pasti hasilnya jauh lebih banyak daripada orang lain. Yes. Nah, income itu yang unlimited bro, yang nggak bisa ditaker. Ya. Boleh spill omset Cici Property nggak? Nggak boleh ya? Boleh dong. Janganlah. Boleh nggak? Boleh dong. Kenapa? Boleh nggak Cici Masa Property? kagak? Boleh. Boleh dong. Oke. Tahun 2023 gross com Cici Property itu 2M. 2M. Itu
yang rupiah ya. Di luar reward lainnya. Oke, belum reward jalan-jalan ya, juga. Reward jalan-jalan, closing fee, belum bank gitu ya. Betul. Itu yang hanya dari penjualan propertinya aja. Oke. Nah, bisa nggak? Lah Cici properti aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Betul banget. Itu dengan perjalanan yang trial, nggak tahu errornya di mana. Dan Gak ada errornya ya, nggak ada error. Sekarang jauh lebih jelas, template-nya ada, guidelines-nya ada, guidance-nya ada. Kita tinggal jalanin aja. Oke. Kayak gitu. Jadi ya jauh akan lebih cepat startnya daripada orang lain kalau memang ada niat dan kerja keras dari diri sendiri. Betul. Oke. Gimana, Cici Property? Mungkin dari Fanny, gimana? Sarannya untuk yang mau bergabung? Untuk agent properti ataupun belum jadi agent, hidup kalau nggak mau biasa-biasa aja harus melangkah. Kenapa join di Xavier Max? Karena gue pengen hidup yang naik kelas. Pastinya dengan standar hidup yang nggak begitu-begitu aja, nggak jadi agent yang begitu-begitu aja, ya pastinya kita harus mulai upgrade diri, keluar dari comfort zone, harus bikin setting goal yang jelas, activity yang jelas, dan itu semua udah gue plan, dan gue pengen ya naik kelas. Gue nggak mau yang kayak begitu-begitu aja. Jadi kalau lu tolak ukur dengan kerja kantor ya pasti beda ya, karena di sini kerja lu atur sendiri. Tapi artinya atur sendiri juga lu nggak cuman ya sesuka hati lu gimana mau closing. Kalau misalkan kita suka-suka aja hari Senin datang, Jumat baru datang lagi, atau enggak 2 minggu lagi, ya nggak bisa begitu. Kerja itu harus ada schedule-nya, harus ada juga activity kegiatan yang mau kita susun. Konten kita mau hari apa kita set up sendiri. Ya kita set up semua sendiri bukan artinya ya kita ngelakuin semua suka-suka. Tetap aja kita mesti ada namanya jadwal. Jadi dari jadwal itu ya kita olah, ketemu banyak. Dan di properti gue senangnya ketemu banyak orang ya. Gue ini kan orangnya ekstrovert ya. Jadi gue senang dengan ketemu banyak orang, dengan link yang berbeda, network yang berbeda. Dan juga dari kita ketemu banyak orang, kita juga ketemu banyak opportunity nih. Kebetulan karena di peak kantor kita dan dagingnya juga masih banyak. Istilah kata jangan pernah takut untuk mulai di bisnis properti, karena bisnis ini besar, peak juga area yang besar, area lain juga besar. Jadi yuk join bareng kita, dapetin income yang luar biasa, jalan-jalan bareng sama kita, dan pastinya kantor kita keren banget dah. Keren banget. Lihat pokoknya aja nanti. Betah pokoknya, mau nginep di kantor juga betah. Oke, berarti memang kita sebagai seorang agent properti harus fokus yang pasti ya. Harus fokus dan selalu ya, mungkin tadi ya dari Fanny juga udah cerita ya, harus terschedule semua dan benar-benar kita harus ngonten dan benar-benar kerja gitu kan, supaya dapat income yang bisa dibilang ya unlimited, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau memang mau ngobrol sih, dulu aja Fanny tadi berapa? 2 miliar? 2 miliar. Setahun 2023. 2023 setahun 2 miliar. Berarti di tahun 2024 bisa kali 2 ya. Amin. Kali 1,5 lah. Kali 1,5. Karena joinnya sisa setengah tahun aja. Oke, kali 1,5. Boleh. Kita record. Oke. Ya udah. Oke, mungkin yang terakhir ini paling akhir ya kan. Jadi ada quote khusus nggak? Ya maksudnya buat kita semua deh. Tadi kan orang-orang yang mau join atau yang berpikir gue mau jadi agent properti. Buat kita semua nih mungkin ada prinsip atau mungkin nilai dari Fanny atau Ko Edo nih ya, kalau nilai hidup gue seperti ini gitu loh. Jadi ya mungkin bisa di-share ke kita juga. Mungkin dari mana dulu? Fanny atau dari Edo? Kalau nilai mungkin sharing dikit lah ya. Silakan. Aja lah ya. Sharing. Ya. Kalau dari gue nggak ada yang tahu kalau nggak dicoba. Oke. Jadi contoh kayak gue yang tadi gue cerita. Gue kuliah itu geofisika science. Bukan marketing, bukan hubungan internasional kah atau apa yang memang kuliahnya bisa ngomong atau segala macam gitu. Ya, dan kita memang nggak perlu jago banget ngomong buat jual properti. Lah ini rumahnya ada. Orang tinggal suruh lihat aja sendiri. Kita cuman
temenin ya kalau dia tanya apa IPL-nya berapa, Yes. misalkan air listriknya berapa, kita tinggal tanya pemilik. Rumah sendiri kan tinggal lihat kayak spek-speknya aja yang perlu kita jelasin, luas tanahnya berapa bang, apa berapa kali berapa, yang dia kan nggak tahu meterannya kan. Tapi kalau kondisi segala macamnya, gue rasa nggak perlu pinter-pinter ngomong banget ya. Jadi yang penting kerja keras sih, yang buat listinginnya, banyak-banyak broadcastnya, banyak-banyakin iklannya, banyak-banyakin kontennya, ya itu harusnya otomatis akan terjual dengan sendirinya. Oke. Gitu. Mungkin Fani? Kalau dari gua ya khususnya ya, menurut gua kalau nilai-nilai lebih ke nilai-nilai kehidupan Yes, kah? Oke. boleh. Kalau menurut gua the winner itu bukan seorang yang nggak pernah kalah, tapi seseorang yang nggak pernah menyerah. Jadi kalau lu mau hidup lu dalam keadaan yang baik gitu ya. Kalau ada orang tuh bilang gini, lahir dari keluarga miskin itu takdir. Tapi kalau lu meninggal dalam keadaan miskin itu nasib. Menurut gua nasib itu bisa berubah. Yes. Nasib itu balik lagi ke tangan lu sendiri. Lu mau kerja keras kah, lu mau fokus kah, lu tetap gigih kah, lu punya target kehidupan yang besar kah impian lu. Jadi balik lagi semua background orang berbeda-beda. Gue juga bukan dari orang kaya, background keluarga bukan dari anak konglo, cindo gitu ya. Jadi memang Gak punya semua pabrik start tiga dari ya? nggak punya pabrik 3. Jadi memang start from zero, Yes. mulai ini semua. Dan gue yakin dan percaya, pastinya gue juga percaya sama Tuhan bahwa kemanapun lu melangkah pastinya Tuhan tuntun. Oke. Kalau lu punya target dalam kehidupan lu yang jelas, lu gak mau susah, lu harus kerja lebih keras daripada orang yang lebih kaya daripada lu. Oke. Jadi kalau mau kaya kita punya goal yang jelas gitu loh. Harus kerja keras, harus setting goal, harus berani ngelangkah. Karena kalau lu di comfort zone doang ya hidup lu bakal begitu-gitu aja. Ya. Kalau lu gak bakal berani ngelangkah, lu akan begitu-begitu aja bro and sis. Yakin dan percaya lu pasti bisa. Gimana caranya? Join di Xavier Max. Dan jangan jadi agent kalau lu gak mau income lu triple digit. Asik. Jadi kalau mau jadi agent harus gimana? Jadi gimana? Tadi Jangan join jadi agent Oke. kalau lu gak mau income lu triple digit. Jadi agent itu income-nya triple digit. Betul. Gitu. Oke. Iya. Oke, thank you banget atas apa nih bisa dibilang ya cerita-ceritanya ya, mungkin Fani ya, mungkin Edo juga ngobrol-ngobrol santainya, thank you banget. Thank you Nanti juga undangannya. kalau misalnya diundang lagi jangan ini ya, jangan nggak datang ya. Kalau diundang lagi ada red card-nya. Oh gitu, khusus gitu ya. Free khusus, trial khusus. berlaku 1 kali doang. Oke. Pokoknya thank you banget ya. Pokoknya Thank buat you juga buat teman-teman buat Pak Erwin. jangan lupa ya kalau misalnya memang kira-kira ada yang mau join di Xavier Max ya, kebetulan kita ada kantor cabang di Peak Di Peak. ya. Nanti di Xavier Max Prime. Tadi alamatnya di mana? Boleh diulang lagi? Soho Rodeo Drive nomor 16 Ebony Island, Pantai Indah Kapuk. Yeay. Dan Oke. itu nggak cuma Peak doang. Jadi Xavier Max Indonesia itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya, betul. Jadi buat kalian yang di Domisilinya. Surabaya, Semarang, di mana-mana tetap bisa join walaupun nggak di Prime. Oke. Kemarin ada yang nanya gua Yes. mau join Xavier Max di Ternate. Gue juga bingung. Coming soon. Coming Coming soon. Oke, thank you Fani, mungkin sama Edo, thank you untuk waktunya ya. Thank Oke you teman-teman untuk semua, waktunya. thank you udah mengikutin kita. Sampai jumpa di acara Export selanjutnya. Bye bye. Bye bye.